Pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Buning. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu himpunan 2. Ya. Nah, untuk materi himpunan 2 ini saya fokuskan pada operasi himpunan. Namun sebelumnya saya mengingatkan hal-hal yang sudah kita pelajari secara singkat saja. Pengertian himpunan, masih ingat anak-anak? Iya, ada ini contoh kumpulan serangga. Nah, ini himpunan bukan? Iya, himpunan kan? Kemudian kesimpulannya apa, masih ingat? Himpunan itu apa? Iya, kumpulan dari objek atau benda yang didefinisikan secara jelas, ya kan? Nih, contoh ini kalian ada 2 gambar anak-anak. Kumpulan hewan menyusui dan kumpulan makanan enak. Nah, mana yang merupakan himpunan? Betul sekali, hewan menyusui merupakan himpunan, kumpulan hewan menyusui himpunan, sedangkan kumpulan makanan enak bukan himpunan, ya. Kemarin kita udah belajar itu. Kemudian alasannya kenapa? Ya, alasannya tadi ya dapat didefinisikan secara jelas yang hewan menyusui tadi, ya. Kemudian cara menuliskan himpunan, ya gimana? Diberi nama, ya kan, pakai huruf besar, kemudian diawali dengan tanda kurung kurawal buka, diakhiri tanda kurung kurawal tutup, ya. Itu terus di situ di dalamnya disebutkan anggota-anggotanya, pakai tanda koma pemisahnya, ya kan? Itu contohnya. Ini dicontohkannya, ya. Menggunakan huruf kapital, kemudian ada sejumlah objek atau anggota himpunan tadi, ya. Ini kemudian pakai tanda kurung kurawal, terus dipisahkan tanda koma, ya. Kemarin sudah, ya. Oke. Terus menyatakan himpunan ada berapa cara anak-anak? Masih ingat, ya? Iya, ada 3, ya kan? Dengan kata-kata, dengan mendaftar anggotanya, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, itu ada himpunan A. Anggotanya siapa sih? Oh, anggotanya A, I, U, E, O. Nah, kalian disuruh mencari itu dengan kata-katanya bagaimana? Oh, itu huruf vokal, ya. Berarti A itu adalah himpunan huruf vokal. Terus notasi pembentuk himpunannya, ciri khasnya pakai X, ya kan? X terus tanda garis itu, ya. Itu bacanya bagaimana? X di mana, gitu, ya. X di mana? X anggota huruf vokal. Jelas, ya? Ini dengan mendaftar anggotanya, dengan mendeskripsikan anggotanya, ya, atau dengan kata-kata istilahnya Nana, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, terus kalau dinyatakan dalam diagram Venn, ya, masih ingat, ya, bagaimana diagram Venn? Ada himpunan semestanya digambar pakai persegi panjang bentuknya atau persegi. Terus di dalamnya ada himpunan-himpunannya. Nah, ini contohnya ada himpunan A. Himpunan A-nya anggotanya A, I, U, E, O. Pakai apa, anak-anak? Untuk menyebutkan anggota pakai noktah titik, ya kan? Di depan boleh, belakang silakan, tapi biasanya di depannya itu anak-anak titiknya, ya. Nah, kemudian kalian masih ingat kira-kira membahas himpunan semesta? Semesta dari gambar ini kira-kira apa, anak-anak?
Iya, betul. S-nya semestanya himpunan huruf abjad gitu ya. Jadi abjadnya berarti anggotanya A sampai Z ya. Hanya yang di dalam himpunan A itu A, I, U, E, U. Kemudian yang lainnya selain A, I, U ada di luar himpunan A, tapi masih di dalam himpunan semesta. Masih ingat ya kemarin ya? Oke. Nah, ini yang kita bahas khususnya di sini, operasi pada himpunan. Ya. Nah, ini kemarin sedikit sudah kita bahas, ada lambang subset, sub himpunan, sub himpunan atau himpunan bagian. Masih ingat ya? Nah, himpunan bagian itu A merupakan anggota B. Artinya apa? Himpunan A subset merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Ya. Artinya apa himpunan bagian, anak-anak? Iya. Itu A subset B atau A sub himpunan B itu berarti semua anggota A merupakan anggota B. Ya, itu anggota himpunan A semuanya merupakan anggota B. Nah, kalau digambar dalam diagram Venn-nya seperti itu. Jadi A di dalam B. Ya, paham ya Nana ya? Akan memperjelas ini ya, materi kemarin ya. Oke. Nah, contoh diketahui B itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalian disuruh mencari himpunan bagian dari B siapa saja. Nah, yang A 1, 3, 5. Himpunan bagian bukan? A bagian dari B bukan? Iya. Nah, itu C 5 dan 6 merupakan himpunan bagian dari B enggak? C himpunan bagian dari B enggak? Bukan. Kenapa? Iya. Ini karena anggota C ada yang bukan merupakan anggota B. Nah, ya. A anggotanya 1, 3, 5. Berarti B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya semuanya ada di B, maka A subset B. A merupakan himpunan bagian dari B. Sedangkan C bukan, karena ada angka 6 itu kan. Sehingga C subset dicoret ya, berarti C bukan himpunan bagian dari B. Itu ya. Terus ada istilah kesamaan himpunan, himpunan yang sama. Nah, digambar dalam diagram Venn-nya itu anak-anak. Ya, ada 2 himpunan sebenarnya itu A dan B, tapi A dan B sama. Nah, himpunan yang sama itu berarti himpunan yang bagaimana? Iya, himpunan yang anggotanya sama dari A dengan B, ya. Nah, boleh didefinisikan A dan B itu disebut sama jika A merupakan himpunan bagian B dan B merupakan himpunan bagian dari A. Ya, sama ya, pakai lambang sama dengan anak-anak. A sama dengan B itu jika A subset B dan B subset A. Ya. Tuh. Nah, contohnya ini. A-nya 1, 2, 4, B-nya 4, 1, 2. Nah, jelas ya ini ya. Ya, sama kan? A merupakan himpunan bagian B, B merupakan bagian A. Sehingga A sama dengan B. Paham ya itu? Lanjut, irisan anak-anak. Irisan atau istilah lainnya intersection. Nah, lambang irisan simbolnya itu kayak U tapi kebalik gitu ya. Lambangnya seperti itu, irisan. Nah, digambar diagram Venn, A irisan B. Ya. Nah, yang diarsir hitam itulah anggotanya. Ya. Berarti A irisan B artinya apa, anak-anak? Ya. A irisan B adalah himpunan yang anggotanya
merupakan anggota A dan juga anggota B. Nah, ini langsung ada contoh. A-nya anggotanya ada himpunan A dan B ya. Anggotanya 5, 10, 15 itu himpunan A. B-nya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, A irisan B-nya siapa? Kalian tinggal lihat, cermati mana yang sama. Oh, 10, ya kan? Jadilah A irisan B itu cuma 1, yaitu 10. Kalau dinyatakan dalam diagram Venn, gambarnya itu. Jelas ya Nana ya? Oke. Lanjut. Gabungan, istilah lainnya union. Nah, lambangnya U. Union. Nah, kalian bisa lihat anak-anak dalam diagram Venn, A union B itu yang diarsir semua. Jadi A dan itu yang diarsir semuanya itu. Itu pengertian dari union. Nah, union berarti apa anak-anak? Nah, dua himpunan A dan B ya itu merupakan gabungan jika setiap anggota A atau anggota B ya, itu union. Jadi kalau irisan tadi yang merupakan anggota A dan juga anggota B, dan pakai kalimatnya kan dan. Sedangkan ini union itu yang merupakan anggota A atau anggota B. Nah, langsung ke contohnya. Diketahui A-nya 1, 3, 5, B-nya 1, 2, 4, 6. Nah, tentukan union A dan B-nya. Nah, A union B tinggal digabung yang merupakan anggota A dan juga atau anggota B ya. Ingat, gabungan itu atau yang A union B itu berarti yang merupakan anggota A atau anggota B. Nah, di situ adakah anggota yang sama? Oh, kebetulan tidak ada. Oh, ada satu ya, satu sama. Nah, kalau ada anggota yang sama ditulis satu saja kan? Ya kan, posisinya kalau dalam diagram Venn kemarin kita sudah bahas ya, angka 1 di tengah ya kan? Sedangkan yang 35 ada di kiri di himpunan A-nya. Sedangkan yang B-nya 2, 4, 6-nya ada di himpunan B. Itu kan? Nah, A union B tinggal digabung A dan B yang merupakan anggota A atau anggota B. Itu. Tahu bedanya union dengan irisan, hati-hati ya. Oke. Kemudian ada selisih himpunan. Kalian lihat anak-anak, itu A dan B, ada himpunan A selisih B. Nah, selisih antara himpunan A dan B itu artinya apa? Jadi A selisih B jika anggota A tetapi bukan anggota B. Ya, yang merupakan anggota A tapi bukan anggota B. Nah, lambang selisih kayak kurang anak-anak. Tanda kayak kurang. Bacanya selisih ya. Itu. Nah, langsung ke contoh. A 2, 3, 4, 5. B 3, 4. Nah, kebetulan kalian lihat A dikurangi A selisih B, maaf ya. A selisih B. Nah, yang sama siapa sih? Kalian lihat patokannya di A. Kenapa? Karena A dikurangi B ya. Patokannya di A. Yang sama dengan B siapa? 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 itu dibuang. Jadilah A selisih B tinggal 2 dan 5. Paham ya? Oke. Komplement. Nah, ada istilah komplement. Lambangnya ini anak-anak. Misalnya ini ada diagram Venn, di dalamnya ada himpunan A. Nah, A komplement itu lambangnya A pangkat C, C-nya agak kecil di situ ya. A komplement itu artinya apa? Ya, yang bukan merupakan anggota A tapi masih dalam himpunan semesta. Jadi yang diarsir itu lihat.
Jadi A itu di dalamnya, kemudian di luarnya kan S-nya semestanya. Nah, A komplement itu yang diarsir mana? Iya, yang di luar himpunan A itu. Langsung ke contoh. Ada S, anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sedangkan himpunan A-nya A, B, C. Nah, komplement dari himpunan A atau A komplement siapa? Kalian lihat. A-nya kan ABC, berarti yang bukan ABC dibuang ABC-nya. Set, tinggallah D, E, F, G, H, I. Yang di luar itu kan? Paham anak-anak? Komplement ya? Oke. Nah, kemarin kita sudah menyebutkan atau bahkan kita sudah membahas himpunan anggota himpunan. Nah, istilah anggota himpunan itu apa, anak-anak? Kardinalitas. Nah, banyak anggota himpunan itu disebut, ya, misalnya banyaknya anggota suatu himpunan itu disebut kardinalitas, ya. Jadi misalnya ada himpunan A punya anggota sejumlahnya berapa begitu, nah itu nulisnya NA. Kemarin tahu ya, ingat ya, membacanya berarti NA apa, Nana? Banyaknya anggota A, gitu ya. Itu contoh, ada huruf abjad B. Kita tahu huruf abjad A sampai Z ada 26. Ya udah nih. Terus ada bilangan positif, bilangan ganjil positif kurang dari 10. Ganjil positif kurang dari 10. Nah, 1, 3, 5, 7, 9. Berapa banyaknya anggota? 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya anggota P ada 5. Paham anak-anak? Oke. Nah, silakan kalian buat ringkasan anak-anak apa yang sudah kita bahas. Dan jangan lupa kalian buat catatan, nanti difoto, dikirim. Kalian untuk tugasnya bikin ringkasan dulu. Untuk latihan soalnya minggu depan saja. Kasihan kalian ya, banyak tugas ya. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari anak-anak? Iya, 1. Pengertian himpunan, hubungan himpunan, kesamaan himpunan, irisan, union, gabungan ya, selisih, apalagi komplement, banyaknya anggota himpunan atau kardinalitas. Itu kemarin juga sudah sih ya. Itu tinggal melengkapi saja, menekankan. Nah, oke, ini ada latihannya. Ya, silahkan nanti ini latihannya mau dikumpulkan sekalian boleh minggu depan, tidak masalah. Ini sekaligus sudah Bunda kasihkan. Begitu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kalau ada permasalahan atau ada yang ditanyakan seperti biasa, kalian chat kuning WA ya, Japri ke saya. Terima kasih, selamat pagi semuanya.